Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Nah itu masalah itu. Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Laki-laki itu tidak bisa mencapai maksud-maksud dan cita-citanya tanpa ditolong oleh seorang perempuan. Orang kalau tolong kita lah minimal terima kasih. Orang, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Memang hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini dia kawin di situ supaya pakaian itu kan tidak benar, itu tidak benar. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi hanya orang yang otaknya tidak beres yang rumah kotor di sini bilang saya kawin dulu biar rumah bersih. Bahwa toh kemudian kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, bukan karena mereka pembantu, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu. Iya, supaya mereka juga kelihatan ada waktu untuk urus diri. Saya lihat ibu-ibu ini hari ini kan pergi ke salon semua tuh, datang sini kan bagus-bagus lah, segar-segar begitu. Ya, baik. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Doa orang percaya itu seperti panah api yang tembak panah itu roh-roh jahat di udara. Wih, itu iblis ketakutan itu. Tapi saudara tahu, saya tidak tahu di Kalimantan. Kami di NTT. Banyak ibu-ibu hamil keluar malam mereka tidak berdoa. Ambil paku 10 cm tusuk di sini. Di Kalimantan ada begitu? Di Sangatta ada? Itu ibu-ibu ada di sini. Kadang-kadang saya heran saudara, masa setan takut paku? Kalau setan takut paku semua gaji beli paku saja. Kadang-kadang saya heran karena kepala itu sudah ditaruh gunting lagi, paku lagi, sisir besi lagi, korek api. Sebenarnya itu kepala ke toko bangunan itu. Ada yang salah dalam kita perjalanan ini. Amin kah? Saya mau tanya, kita tolong jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Mau dapat uang. Lalu saudara kerja di Polri untuk apa? Saudara-saudara, kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab bilang kepada kita, satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja. Jemaat, saya bawa materi di banyak tempat di kota-kota di Indonesia. Habis bawa materi biasa ada yang datang bilang begini, Pak Pendeta Yandi, yuk kita foto-foto dulu. Oh, boleh. Pas kami mau foto ada yang datang bilang begini, jangan 3 orang. Saya mau tanya kita dulu, kalau foto 3 orang nanti kenapa? Kalau foto 3 orang nanti kenapa? Yang tengah mati. Kalau begitu bunuh orang ya gampang-gampang saja. Tinggal saudara bayangkan orang ketakutan selalu mengambil langkah yang bodoh, tidak beriman, dan sangat bermasalah. Satu saat minggu kedua bulan Desember di NTT itu intensitas hujannya sangat kecil. Bulan Desember minggu kedua hujan belum turun. Bersama beberapa orang di gereja terus saya bilang begini, hujan belum turun ya. Orang bilang begini, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Orang bilang begini, akhir tahun begini Pak, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, oh hujan bisa ditutup? Bisa. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca pantul cahaya. Saya bayangkan kira-kira begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang begini, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun ya memang terlalu tuh. Kalau hujan bisa ditutup, kota Jakarta itu tidak akan pernah mengalami banjir, tidak akan.
Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Lalu gubernur hitung 1. Aduh, aneh sekali kita. Orang ketika ketakutan selalu mengambil langkah bermasalah. Nanti sebentar kita lihat. Nah, Pak Pendeta, itu hal terjadi karena apa? Kenapa kemudian manusia yang ketakutan dan mengambil langkah keliru? Jawabannya karena dosa. Dibaca? Dosa yang membuat manusia kehilangan kemuliaan itu. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Melangkah melewati batas. Namanya dosa. Adam, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas itu. Namanya apa? Dosa. Saudara dengar. Ada 1-2 orang yang di NTT nama minuman ini Sopi. Minuman keras. Di NTT Sopi, di Manado cap tikus. Di sini apa? Di sini apa? Ya kira-kira begitulah. 1-2 orang yang biasa minum Sopi, mereka tanya saya, Pendeta, boleh minum Sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Hah? Pendeta, apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya mau kita pakai. Legenda itu begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Waktu baterai itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, langsung tanam anggur. Boleh hafal? Hari pertama, Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua, Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga, Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat, Nuh siram pakai darah babi. Terus orang tanya, itu maksudnya apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki. Tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun itu 2 seloki dulu. Keluar 2 seloki, mau tidur 2 seloki terus. Kalau berapa seloki? 2. Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak goyang-goyang itu. Angin berhembus kencang itu. Itu belum minum miskin. Kalau 3 seloki itu tiba-tiba dia kaya. Ambil tambah. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi. Suara tinggi, isinya juga tinggi. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Ada banyak. Saya mau tanya, di sini ada suami-suami yang biasa pukul istri? Saya balik saja pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul kembali lagi. Saya tidak tanggung jawab di situ. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, semua jadi satu di situ. Dorang tanya, jadi bapak kita berapa seloki? Lu pilih sendiri saja berapa di situ. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang bermanfaat saja melewati batas bisa masalah. Apalagi Sopi. Pak Pendeta, kami di sini 1 seloki saja bapak. Tapi ulang-ulang. Ya, kira-kira gitu. Lalu saudara lihat. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kan ini dia sudah ikut jalan lain ini. Bagaimana tubuh, jiwa, roh yang tadi Tuhan kasih dengan sangat baik. Supaya kita memahami Natal dalam perspektif itu, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang tidak lagi lewat jalan itu. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang buatkan saya jadi masalah ini. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih ringan, Adam mau bilang begini, Hawa, engkau punya tulang itu saya pun tulang, engkau pun daging saya pun daging. Kalau engkau sakit saya sakit, engkau senang saya senang, engkau susah saya susah. Engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa.
Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini nih saudara, dunia jadi apa? Pesanya ringan saudara. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, sepelekan perempuan. Hari ini laki-laki melihat perempuan sebagai ciptaan yang tidak berarti. Minta maaf, engkau terkontaminasi dosa. Engkau harus pulang kembali melalui. Kalau hari ini kita kasih sekolah anak laki-laki saja, anak perempuan kita tidak kasih sekolah, kita bermasalah dengan tubuh. Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi juga sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Nah itu masalah itu. Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Laki-laki itu tidak bisa mencapai maksud-maksud dan cita-citanya tanpa ditolong oleh seorang perempuan. Orang kalau setolong kita lah minimal terima kasih. Terima kasih itu baik atau tidak? Baik, kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi istri buat habis sarapan, suami bilang, mama terima kasih. Ada? 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 Saya lihat ibu-ibu melindungi suami ini. Ini suami-suami ibu buat sarapan mereka tidak terima kasih, tapi istirahat kantor makan di warung sudah bayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yuk sebentar saya datang lagi ya. Wah ini jadi soal. Nah, saudara lihat, saya melayani kira-kira 5 tahun di satu pulau kecil di bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Waktu itu saya belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka bilang begini, pendeta, yo, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betulin. Mereka ke rumah pelayan, kalau saya sapu-sapu rumah, mereka bilang, makanya. Saya bilang, makanya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu otak tidak betul, tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang begini, boleh jawab. Saya tanya orang, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Memang hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini dia kawin di situ supaya pakaian itu kan tidak benar, itu tidak benar. Kalau rumah kotor apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Sekali lagi, hanya orang yang otaknya tidak beres yang rumah kotor di sini bilang, saya kawin dulu biar rumah bersih. Bahwa toh kemudian kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus sapu, bukan karena mereka pembantu, tapi mereka melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu. Iya, supaya mereka juga kelihatan ada waktu untuk urus diri. Saya lihat ibu-ibu ini hari ini kan pergi ke salon semua tuh, datang sini kan bagus-bagus lah, segar-segar begitu. Ya, baik saudara. Itu pertama, tubuh terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Hari ini kita punya pakaian bagus-bagus semua, tapi masalah macam banyak sekali. Kenapa? Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Saya kasih contoh. Kalau saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana ya, dia macam tidak beres dia hidup. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai okir juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan semakin bermasalah dengan tubuhmu. Warna kulit saja di berhala baru. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami
adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta? Iya, yang rambut lurus itu kalau kita belai mungkin karena lurus jadi licin lah. Yang lurus kalau kita belai pasti bilang sayang. Itu tidak dapat itu. Masa sayang? Tidak ada kesan itu, tidak ada. Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Yang keriting kalau dibelai itu pasti gini. Sayang, lebih dapat. Jadi saudara jangan gelisah hanya karena rambut keriting. Amin kak? Hari ini saudara, bahkan berat badan saja menjadi berhala baru. Berat badan ini. Seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Asam lambung naik baru mereka berdoa dalam nama Yesus, tidak akan sembuh, tidak akan. Rubah dulu cara pandang kita terhadap kemanusiaan, terhadap diri sendiri. Siapa melihat dirinya dengan baik, menemukan karunia-karunia yang Tuhan kasih untuk dia eksplor, itu menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kerusakan kemanusiaan oleh karena tubuh yang terkontaminasi dosa seringkali terjadi di rumah. Seringkali terjadi di rumah. Contoh, kalau ada bapak-bapak kita tanya, "Papa, anak berapa orang Pak Pendeta?" Anak ada berapa orang? Sepuluh anak, ada 4 orang Pak Pendeta. Terus orang sudah kerja di mana? Beliau bilang, "Pak Pendeta, puji Tuhan. Tuhan kasih anak 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Anaknya 4 orang, yang sempat jadi manusia berapa? Saya tidak tahu yang satu itu apa, saya sendiri juga tidak tahu. Ada yang bisa bantu kasih tahu saya? Yang satu itu apa? Kalau dia jadi pendeta, manusia atau bukan? Kalau jadi ASN? Kalau jadi anggota dewan? Kalau jadi bupati? Kalau jadi polisi? Tapi anak-anak, kalau kamu tamat SMA dan kamu tidak ada kerja, kamu punya papa mama bilang kamu bukan manusia. Jadi cara pandang dan hormat kita kepada manusia kadang-kadang ditentukan oleh jabatan, oleh hal-hal yang melekat kepadanya sebagai status. Dan kita lupa bahwa kenapa saya harus menghargai seseorang, karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Itu yang harus diingat. Saudara, hal ini serius. Karena banyak orang timur tidak ingin menjadi orang timur. Mereka ingin menjadi orang barat. Tidak sempat jadi orang Eropa, akhirnya mereka jadi orang apa, kita juga tidak tahu lagi. Tapi penerimaan pada diri ini jadi masalah. Apa maksudnya? Yang saya mau pesankan itu begini. Kalau hari ini masih ada orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, Anda bermasalah dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kita semua tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mencipta saya, Tuhan tidak pernah tanya, "Yandi, yo, engkau mau Timur ke Eropa?" Tuhan tidak tanya. Langsung jadi. Atau ada di antara kita yang Tuhan tanya? Tidak ada kan? Mengelola sebuah kebersamaan dalam tubuh yang sehat, kita harus kelola kebersamaan seperti hari ini. Kan kita berbeda-beda kan? Harus kita kelola dia seperti makan kolak. Tahu kolak? Tahu kolak atau tidak? Pernah makan kolak? Nah, kolak terdiri dari apa ibu-ibu? Pisang, ubi, santan, gula. Sudah jadi namanya? Setelah jadi kolak kita makan pisang, masih rasa pisang kan tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan satu dengan yang lain. Kita bisa berkumpul bersama-sama. Pisang, ubi, santan itu bisa kumpul sama-sama di panci ke apa kah? Atau siapa di antara kita yang dia mau makan kolak, dia makan ubinya di sana, pindah makan pisang lagi di sana, pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini, kan tidak begitu. Semua bisa bergabung di satu tempat yang sama. Jangan kelola kita punya kebersamaan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, air, gula. Sudah jadi namanya? Lalu yang lain punya nama? Kopi itu egois sekali. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri intilah. Tidak bisa. Kelola itu, semua orang menjadi penting. Itu bagian pertama. Bagian kedua, roh. Jiwa.
Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Karena sudah tidak lagi berimbang, emosi menjadi meluap-luap. Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan akal dan perasaan yang tidak berimbang, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa nyanyian para malaikat ketika Yesus lahir harus dinyanyikan di padang belantara? Ini kisah yang tidak bisa dipisahkan dari kisah dalam Kejadian pasal 4. Di Kejadian pasal 4 kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu di mana kakak adik mesti sayang, padang itu di mana kakak adik mesti berbagi, di padang itu kakak adik mesti menikmati alam semesta dengan baik. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan bermasalah, kasih bermasalah. Ini menjadi serius dalam persekutuan saudara dan tempat di mana kita kerja. Kenapa? Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita bisa kerja di satu tempat yang sama, mengabdi di satu tempat yang sama. Tapi ingat, sekali lagi, tidak semua senyum tulus. Saya bisa datang, saya bilang, "Shalom," saudara bilang, "Shalom." Saya lewat baru saudara bilang, Ada teori bilang begini, laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami laki-laki, bapak-bapak, suami-suami. Kalau kami duduk sama-sama begini, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik lewat, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada duduk di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu lewat, kami punya kepala tetap saja. Hanya mata yang pindah begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Yang ibu-ibu, yang nona-nona duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka biasa saja, standar saja, tidak histeris. Kalau ada yang bereaksi, ringan reaksinya. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Wih, coba saudara lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Itu ibu pas masuk dia pakai siku, korek teman di sebelah dia korek begini. Pas di sebelah lihat dia pakai bibir baru bilang begini. Kadang-kadang 3, 1, 2. Betul ibu-ibu? Itu ibu-ibu ada di sini. Pakai baju warna merah. Itu masalah. Ini serius bagi kebersamaan. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia kau lihat apa? Makanya kalau dia tersinggung di orang banyak, orang NTT suka bilang begini. Aneh betul. Saudara, interpretasi hanya boleh dibangun di atas data. Kalau tidak kita jiwa bermasalah. Maksudnya begini, ada satu perempuan dewasa, laki-laki dewasa, dorang dua bukan suami istri. Dorang masuk satu kamar, kunci pintu, kasih mati lampu lagi. Saudara duduk begini, terus saya datang, saya tanya, siapa di itu kamar? Saudara bilang, Pak ini dan ibu itu. Bagus. Pertanyaan kedua, dorang dua ada buat apa di situ? Yang jiwanya bermasalah akan bilang begini, tahu sendiri Pak. Tahu apa kok saya tidak tahu? Kenapa suruh saya tahu barang yang saya tidak tahu? Harusnya kalau saya tanya, mereka dua ada buat apa di situ? Cukup bilang, minta maaf pendeta, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang, tahu sendiri Pak, itu positif atau negatif? Makanya kalau mau tambah-tambah yang positif. Dorang dua ada buat apa di situ? Minta maaf Pak pendeta, saya tidak tahu. Kemungkinan besar dorang dua ada berdoa Bapak. Kok saudara tidak yakin mereka berdua berdoa? Ini bahaya ini. Orang yang jiwanya bermasalah, itu orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Woi kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit KKS. Orang punya urusan, kenapa kita yang suka kepo-kepo deh orang itu? Di sini ada kak? Wih, ibu-ibu, ada yang tinggal di asrama? Ada kok? Wih, kita tinggal di asrama tuh dekat-dekat. Kalau jiwa kita bermasalah, yang di sebelah itu kalau tumis sayur saja, minyak panas ditaruh bawang kan minyak. Yang sebelah tidak mau kalah, dia bilang kasih panas minyak, kasih panas.
Anak-anak kasih panas baru bilang, "Mama, bawang tidak ada." Ah, sudah lu percik-percik air juga tidak apa-apa, yang penting nih. Wih, hidup kalau begini nih kita, wih, berat itu. Berat itu. Saudara dengar. Ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu kalimat terakhir. Ketika Majus mencari Yesus, mereka singgah di Herodes bertanya. Herodes seorang politisi yang dia bukan dari daerah itu, tapi kemudian dengan luar biasa dia menjadi pimpinan di situ. Ketika dengar ada seorang raja baru lahir, dia sangat terganggu. Maka kemudian dia bilang kepada Majus, kalau kamu menemukan raja baru itu, tolong bilang kepada saya supaya saya datang menyembahnya. Setelah diperingatkan dalam mimpi, mereka tidak boleh kembali melalui jalan itu, karena jalan Herodes itu jalan penuh rencana jahat, penuh tipu-tipu di situ. Supaya yang biasa tipu-tipu itu berhenti, sudah, tidak usah tipu. Saya mau tanya kita, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Saya ulang, tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Papa, kenapa tidak ke gereja? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, "Pak pendeta, saya sakit." Ini tipu ini. Kita ketemu dia punya istri, kita bilang, "Mama," bilang, "Papa sakit." Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu beliau, kita bilang, "Papa," ibu bilang, "Papa tidak sakit, Ma." Terus dia bilang, "Sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu." Kita ikuti lagi. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Pada waktu kita tipu, kita punya papa punya nama iblis. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi kan dia punya bapak rasa, ya saya pejabat di kampung ini, anak kecil suruh saya kasih kencing lagi bagaimana. Akhirnya dia ajar dia punya anak. Dia bilang, "Nak, kalau nak mau kencing, bilang saja kalau anak mau menyanyi." Nah, ini jurus berhasil ini. Setiap kali papanya duduk sama staf di situ, ini anak mau kencing, dia datang dan bilang, Papa, Adi mau menyanyi." Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om dorang. Malam-malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pu om. Om, yo, Adi mau menyanyi. Dia pu om karena tidak tahu, dia pu om bilang, jangan ini sudah tengah malam ini, jangan. Ini anak rasa tidak bisa. Om, yo, Adi mau menyanyi. Dia pu om bilang, tidur nanti bayi di sebelah marah itu, tidur. Wah, ini anak sudah tidak bisa lah, dia bilang, Om, ya. Adi sudah tidak bisa. Adi harus menyanyi sudah. Dia punya om sudah kesian toh. Dia punya om sudah. Kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di om punya telinga saja. Ini anak bangun dia kencing dia punya om punya telinga. Saya mau tanya kita dulu, siapa yang salah sebenarnya ini? Bapak atau om? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Hendaklah kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om. Jadi supaya pulanglah lewat jalan yang tidak penuh tipu-tipu itu. Saudara, Yesus bilang begini, akulah jalan. Dia bukan tidur antara dunia dan sorga. Siapa mau masuk sorga jalan ikut dia pun kaki begitu. Jangan gelisah hatimu. Apa yang selalu membuat engkau gelisah? Masalah. Tadi jangan gelisah. Akulah jalan keluar. Akulah metode. Akulah cara. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan dengan cara Yesus. Saya mau tanya saudara dulu. Saudara ada masalah kah? Memang lebih baik tidak usah omong. Karena saya lihat ini muka bermasalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Mari kita lihat beberapa contoh. Tuhan Yesus bilang begini. Ada satu saat seorang perempuan berzina kena tangkap. Supaya nanti kalau di Kutim ada yang berzina, urus saja pakai cara Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini perempuan berzina kena tangkap, ini dibawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus tanya, siapa yang merasa diri tidak berdosa silakan angkat batu dan lempar duluan. Ada yang lempar? Mereka pulang semua. Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Dorang sudah pulang.
engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya duluan suami-suami. Suami-suami. Di sini tidak ada suami. Nyong-nyong semua. Suami-suami. Kalau satu saat ketahuan istrimu berselingkuh dengan teman kantor, bisa urus kah pakai cara Yesus? Cari istri terus bilang begini, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Banyak suami tidak akan begitu. Mereka bilang pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya yang istri-istri. Istri-istri, kalau satu saat ketahuan suamimu berselingkuh, bisa urus kah pakai cara Yesus? Coba cari papa terus bilang begini, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang begini, puji Tuhan. Ada banyak istri tidak begitu. Ketika ketahuan suaminya berzina, dia pakai bahasa Kupang, dia berdiri baik-baik, baru dia bilang begini, lu kira lu sendiri yang bisa? Jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Ini kalau urusannya begini kita salah. Satu saat ini kita ada menuju tahun politik dan ini serius. Bahkan bukan soal politik, di sini ada orang korpri juga. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya nanti kalau diikuti ada yang rampas jabatannya, urus saja pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka? Yakobus bilang dia, Petrus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka. Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda, tidak pakai bawa ayam. Ada potongan video saya yang beredar cukup luas, kan saya berkhotbah di sebuah ketegangan antara pemerintah dan wakil rakyat waktu itu. Saya kasih tahu orang, pendeta Yandi begini-begini, tapi dia pernah jadi ketua Panwaslu. Tahun 2009 saya ini ketua Panwas ini. Saya begini-begini ini ketua. Saya juga heran. 1-2 caleg datang kepada saya dan bilang begini, pendeta, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Kok pendeta yakin sekali? Ya saya yakin. Kenapa bapak yakin? Bapak ini saya minta tolong jadi penatua atau diaken yang urus 20 kakak saja, bapak tidak mau. Tapi bapak mau urus kami begini, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih. Dia datang cari saya dengan pendeta. Iya, ternyata bapak punya mulut panas betul. Saya bilang ini bukan mulut panas, engkau yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan bilang kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam nanti dia kasih. Bukan nanti pas mau apa baru datang ke situ bilang, Pak Pendeta kita 2 keluarga. Saudara apa muka beda? Kan tidak bisa begitu. Dibangun secara sengaja dari kecil. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah sebuah dilema pajak. Dimulai dari pertanyaan yang resikonya besar sekali. Bukan soal jawaban gampang kok tidak, resikonya. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini pertanyaan. Kalau Tuhan Yesus bilang boleh, maka ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak waktu itu terlalu berat. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, maka Tuhan Yesus akan dianggap memprovokasi masyarakat untuk lawan pemerintah. Dia pasti akan ditangkap. Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku koin untuk pembayaran pajak itu. Tuhan tanya, gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan. Ini bukan soal persembahan, perpuluhan uang. Persembahan uang bukan soal kolekte. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Karena di sini ada gambar dan tulisannya, kasih kaisar. Tapi Alkitab mengatakan kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu pada Tuhan dan bukan uangmu. Supaya jangan ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja Bapak, tapi saya punya persembahan pergi terus. Di surga tidak ada kios jual super mie di sana itu. Saudara lihat, jiwa yang bermasalah selalu akan punya masalah di sekitar ini. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus sebuah kesenjangan sosial. Kalimat yang Tuhan Yesus pakai itu agak sedikit bermasalah itu.
Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, nanti tolong berikan pipimu yang kiri. Di sini ada yang sudah bisa kah? Saya taruh di sini baru bilang pendeta minta maaf ini lagi ini Tuhan. Ada. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau ajar begini. Kalau ada orang menampar pipimu kanan, yang kanan dia pakai dua cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Tradisi Yahudi mengatakan tangan kiri dipakai untuk pegang barang yang haram. Kedua, menampar pipi kanan biasa pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi mengatakan punggung tangan kanan hanya boleh dipergunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya. Lantas Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang ini, menganggap engkau haram atau budak, berikanlah pipi kirimu, supaya dia mau mengangkat tangan kanannya. Di situ dia tahu bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Di hadapan Tuhan kita sama. Ada status sosial yang berbeda, silakan. Tapi kita sama-sama gambar dan rupa Allah. Ketiga, roh. Saya tambah barang 10 menit bolehkah? Ya, itu biar terpaksa juga pasti saudara iya saja. Saudara, roh yang terkontaminasi dosa, hari itu memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu, bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu ke tidak? Nah, sudah tahu kenapa Tuhan tanya lagi? Tahu ke tidak? Lalu kenapa tanya? Ini pertanyaan mengirim pesan, bukan sebuah pertanggungjawaban semata. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Adam, kamu di mana? Kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Saya rasa itu dia repot itu. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa? Kami sembunyi. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami makan ini buah. Siapa yang suruh kamu makan ini buah? Dorang dua baku tunjuk Tuhan sini. Waktu Tuhan panggil datang, Tuhan kasih pakaian buat mereka. Kalau Tuhan yang buat pakaian itu bagus ke tidak? Tuhan kasih makan. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, keluarlah engkau dari Taman Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan, tetap ada pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Makanya kepada penjahat yang bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga, aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badannya bagus, pakaian ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil saja langsung lupa Tuhan. Itu hari belum diterima jadi ASN, jadi orang korpri ini berdoa keliling semua gereja minta Tuhan kalau bisa saya diterima dulu. Pas diterima bikin syukuran, gaji pertama semua untuk Tuhan. Kedua, ketiga sampai ini hari yang sudah tidak lagi. Baru Tuhan berkasih sedikit ini. Langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada usaha, dia belum kerja kebun. Berdoa tiap hari. Sekarang sudah ada kebun sawit ini, aduh, tidak pergi lagi gereja. Pendeta bilang, kenapa tidak? Tuhan suka kasih ini dong, kita tidak urus lagi bagaimana nanti. Hei, saudara dengar. Karena itu, tubuh jiwa roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Bagaimana barang yang satu kehidupan menebus yang tiga kehidupan? Karena manusia semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah berkenan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh, tapi dia tidak berdosa. Dan karena itu kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Kita menjadi pulih. Yahudi sudah coba berusaha menjalankan 10 hukum. Mana bisa? Jalan itu sudah tidak bisa. 10 hukum jadi 613 pasal. 613 pasal masih ditambah ribuan peraturan hidup setiap hari. Melakukan 91 tidak, gagal semua. Bagaimana mereka bisa dengan jalan itu? Tidak bisa. Tuhan datang dengan cara. Karena itu, cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh atau sehat saja. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat itu, tapi itu bukan yang utama. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum minuman keras itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang duduk dekat AC saja pulang pilek. Cari Tuhan jangan sekedar untuk kaya. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Walaupun bisa dia buat. Ingat,
Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor orang itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di dorang punya rumah dan tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya semua itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli baju untuk Natal saja, baju merah ini. Itu paketannya itu yang jual bilang, "Mas, bisa bayar 6 kali kah?" Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Kalimat Yesus menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Jangan cari duluan barang yang ditambahkan, habis waktu tidak pernah ada dengan Tuhan, tapi rindu nanti semua akan indah pada akhirnya. Tidak bisa. Saya akhiri. Saudara, beredar di grup-grup WA bilang begini. Kalau kita cari yang duniawi saja di grup, saya kira saudara tahu, saya ulang saja mengakhiri khotbah ini. Saudara, dia bilang begini. Kalau sudah umur 50 tahun, ibu-ibu kalau umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Karena sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, sudah tidak bisa lagi. Umur 20-30 itu yang kita rasa kita punya pipi ini kinclong gini. 50 melele ini. Saya punya teman, kami masih SMA, dia tato ada lambang Guns N' Roses yang ada orang pangku kaki baru melukis itu. Woi, gagah sekali. Pangku kaki lagi. Kulit bagus, tinta bagus, kontras bagus. Itu umur 17 itu. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, kami pergi lihat dia itu, saya juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, seperti orang menyembah itu dia. Turun tidak bisa, kita mau jaga apa tidak bisa. Kalau ibu-ibu orang tanya bilang, "Ibu, umur berapa sekarang?" Terus ibu bilang 50. Terus dia sengaja kaget. "Hah? 50? Macam baru 35." Jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama-sama dengan ibu punya anak perempuan terus tanya, yang ini siapa? Ini anak perempuan saya yang pertama. Terus dia sengaja kaget, anak perempuan? Macam kakak adik saja. Jangan percaya. Masa ibu sama anak macam kakak adik? Kalau ibu sama anak macam kakak adik hanya 2 kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu anak wajahnya terlalu tua, ketuaan dia. Jadi atau yang kedua, jangan-jangan ibunya menikah terlalu muda. Mungkin umur 7 tahun sudah nikah. Jadi jangan bang, 50. Di umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun. Waktu kita aktif itu yang kita datang, siap laksanakan hormat, selanjutkan job. Itu aktif. ASN orang itu kalau sudah pensiun mau terima pensiun di kantor pos ini, aduh, anak kecil yang baru honor 3 bulan ini, dia lihat kita dari Jawa Barat, dia bilang pakai bahasa Kupang, dia bilang, "Tua, aman kah tua?" Wih, itu macam kita mau cek ke dia itu, tapi di usia 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kau sudah pakai tongkat mau naik lantai 2 dengan tongkat begini, tidak bisa dibahas. Di usia 80 tahun, kaya atau miskin sama saja. Sudah di Kupang itu tidak mungkin dia beli sei babi lagi makan 2 kilo, tidak mungkin lagi. Kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi, gigi sudah tidak ada. Orang lain kunyah, dia tidak kunyah, dia mall saja. Mau cari apa di dunia ini? Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.